viewers, selamat datang di program terbaru MNC Lifestyle, Man Zone. Program yang berisikan informasi tentang gaya hidup para pria, kegiatan keseharian pria urban yang menarik dan tentunya fashionable dan menarik untuk diikuti. Seperti apa style pria yang akan tampil pada episode ini? Semua tersaji dalam Man Zone. Hai viewers, selamat datang di program Man Zone. Di episode spesial mengawali tahun baru 2017 ini, Man Zone akan mengulas tentang aktivitas keseharian dari host kita kali ini yang bernama Denny Haryono, seorang entrepreneur ekspor dan impor di Jakarta. Nama saya Denny Haryono. Saya adalah Man Zone episode kali ini. Denny Haryono adalah pria kelahiran Medan. Sebagai anak bungsu dari 10 bersaudara di keluarganya, ia merupakan sosok anak yang sangat disayang oleh ibu dan juga kakak-kakaknya. Denny Haryono dikenal sebagai entrepreneur yang sukses di bidang ekspor dan impor di Jakarta. Sosoknya dikenal sangat santun dan religius. Di dalam setiap kejadian di dalam hidupnya, ia selalu jadikan pelajaran dan berkembang untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Saya keluarga anak yang paling kecil dari 10 orang keluarga saudara saya. Saya anak yang paling bontot. Saya datang dari Medan tahun 84 menuju Jakarta. Hanya bekal seadanya saja, saya kuliah di sini. Saya kerja, saya berusaha, dan saya sampai ada hari ini karena butuh kerja keras. Kita hidup bukan tergantung pada orang, tapi pilihan ada di diri kita sendiri. Sedikit flashback mengenai masa kecil Denny di keluarganya tentang bagaimana ia dibesarkan. Ia sedari kecil tidak memiliki cita-cita untuk menjadi seperti sekarang ini. Denny hanya terfokus untuk bekerja dan berusaha untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Kalau memang dari kecil saya nggak kebayang bisa punya seperti saat ini. Saya cuma hanya kerja aja, ya. Tapi semua berkat itu dari Tuhan. Selain memiliki lini bisnis yang banyak, bisnis utama yang ia tekuni saat ini adalah usaha di bidang ekspor dan impor. Jadi untuk ngurus kargo service dari luar negeri, ekspor sama import, itu main bisnis saya. Dalam memulai usaha, beliau pasti memiliki kendala dalam setiap usaha yang ia geluti. Denny bercerita jika kendala yang ia alami dalam memulai bisnisnya adalah pengalaman yang ia miliki di bidang ekspor dan impor. Dengan mengandalkan pengalaman bekerja di sebuah perbankan dan juga relasi teman-teman yang ia miliki, ia menjalankan bisnisnya dengan mengandalkan kepercayaan dan servis yang berkualitas kepada setiap kliennya. Semakin lama, usaha beliau terus berkembang. Ya, saya cuma hanya mengandalkan teman-teman saya, networking saya. Nah, itu memang nggak gampang, ya. Tapi demi tahun itu semakin hari semakin tambah banyak customer saya. Karena apa? Karena saya jaga kepercayaan orang. Selama menjalankan bisnisnya, prinsip yang ia pegang di dalam menjalankan usahanya adalah dengan kejujuran. Menurutnya, dengan menerapkan kejujuran, maka menjalankan bisnis akan berjalan lebih baik. Prinsip saya pegang sampai hari ini adalah kejujuran dan bertanggung jawab. Karena yang paling penting, saya rekrut anak buah juga karyawan, yang saya utamakan bukan kepintaran mereka, tapi kejujuran mereka. Kepintaran mereka bisa diajarin. Saya mengajari mereka dari nol sampai mereka pintar, tapi yang saya butuhkan kejujuran mereka. Sebagai seorang bisnisman, ia juga harus menjaga penampilannya dengan melakukan perawatan. Dan juga Denny sangat menjaga kebugarannya dengan pola hidup yang benar dan juga sehat, dengan rutin berolahraga. Menurutnya, tidak hanya wanita yang dapat melakukan perawatan untuk memaksimalkan penampilan, tetapi juga pria harus juga menjaga penampilan agar tetap fresh.
Apalagi ketika ia akan bertemu dengan klien ataupun customer. Kesan pertama yang harus ditampilkan oleh pria bisnismen adalah penampilan yang prima dan look yang fresh serta sehat agar dapat menunjang bisnis yang dijalani. Kita dengan rutinitas kita jaga juga, kita ke klinik untuk facial, jadi bisa mempertahankan wajah kita supaya lebih fresh, lebih kulitnya dijaga. Karena sebagai businessman, kalau kita ngomong kita orang berhasil, bukan berhasil di dalam hanya bisnis aja. Menurut Denny, kenapa pria harus menjaga penampilan adalah karena di zaman sekarang ini, pria lebih dituntut juga untuk dapat menjaga penampilannya. Meskipun dulu stigma yang sudah ada bahwa salon kecantikan hanya diperuntukkan untuk wanita saja. Namun sekarang ini juga, pria sangat dituntut untuk memiliki penampilan yang juga menarik dengan melakukan perawatan. Karena klinik itu mereka punya konsep, punya fasilitas yang dengan mesin-mesin yang canggih bisa membuat penampilan kita berubah. Bisa menaikin kita punya facelift-nya kita bisa mau kecilin perut, dia bisa suntik, bisa dengan alat gosoknya. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari sana. Sebagai pria yang sangat menjaga penampilan, Denny memiliki kesenangan untuk berpenampilan yang fashionista dan juga branded. Serta tidak lupa juga untuk meminta anak-anaknya untuk membantunya memilih gaya busana yang cocok dengan karakternya. Yang penting buat saya pakai cocok sama tubuh saya, nggak jelek, udah itu yang saya lakukan. Tapi fashion. Kegiatan pertama Denny di aktivitas kesehariannya adalah bermain pingpong. Menurut Denny, olahraga pingpong merupakan olahraga ringan yang tidak memiliki banyak resiko dan juga dapat menjaga kesehatan dan dapat membuat banyak keringat. Dengan melakukan olahraga tersebut, Denny merasakan pagi hari yang sehat tanpa merasa letih yang berlebihan. Ketika bermain pingpong, Denny bermain bersama partnernya dan terkadang pelatih, teman atau anaknya sendiri sebagai partnernya dalam melakukan hobi olahraga pingpong ini. Dengan bermain pingpong selama sejam, ia sudah berkeringat cukup banyak. Seperti apakah kegiatan beliau? Berikut selengkapnya. Olahraga yang paling aman, itu yang setiap hari saya lakukan. Setiap pagi, begitu bangun tidur, jam 7 saya udah melakukan aktivitas ini setiap hari. Nah, viewers, kalau mau tahu, mari kita ke sana. Setelah selesai berolahraga, rutinitas beliau selanjutnya adalah dengan sarapan bersama keluarga. Selain pola makan yang mengedepankan kesehatan dan alami, dengan makan bersama keluarga dapat menjaga hubungan antar anggota keluarga, sehingga menciptakan keharmonisan dan kedekatan. Nah, viewers, selain olahraga untuk menjaga kesehatan, kita perlu juga makanan yang sehat. Mau tahu? Ayo ikut saya. Nah, viewers, sebelum saya melakukan aktivitas saya akan sarapan dulu. Sarapan bersama-sama dengan keluarga saya, yang mana makanan saya setiap hari salad, telur putih, timun, tomat, dan dibarengin dengan food supplement. Oke, viewers, selanjutnya saya akan melakukan kegiatan yang lain. Penasaran kan? Mau tahu? Ikuti saya terus. Sebelum menjalankan beragam aktivitas, tidak lupa Denny mempersiapkan beberapa gadget yang ia miliki guna mendukungnya untuk berkomunikasi, juga melihat data dan pekerjaan. Alasan khusus kenapa Denny memilih iPad mini karena ia tidak terlalu menyukai notebook atau laptop yang berukuran besar. Maka dari itu, ia lebih memilih gadget yang mampu mendukung kebutuhan beliau untuk bekerja dan tetap ringkas. Nah, viewers, selama saya beraktivitas, yang sering menemani saya adalah gadget saya dari BlackBerry yang model lama, iPad mini sama Samsung. Saya lebih senang pakai yang lebih simple. Kalau notebook atau laptop itu agak gede, besar. Saya pakai mini iPad
sama aja fungsinya karena saya hanya review, melihat data sama email. Dalam berbusana, Denny biasanya menyiapkan beberapa gaya busana agar bisa menyesuaikan dengan jenis acara yang akan ia hadiri. Serta tidak lupa juga sepatu yang ia persiapkan, selain dapat mendukung penampilan, ia juga memilih sepatu yang dapat ia gunakan di berbagai jenis acara formal maupun semi-formal. Untuk masalah baju, saya sering ikutin saya kalau untuk yang jas saya bawa jas yang sport, standby di mobil. Kalau memang ada event apa-apa saya tinggal bisa pakai, sama batik. Untuk sepatu saya lebih yang formal, saya suka yang LV karena saya pakainya enak ya, modelnya juga bagus. Nah viewers, inilah barang-barang yang selalu saya bawa serta dalam kegiatan sehari-hari saya. Nah setelah ini saya akan ke klinik untuk facial, untuk laser, untuk menjaga kulit saya. Ikuti saya terus ya. Aktivitas saya akan sarapan dulu. Hai viewers, terima kasih masih setia bersama kami di dalam program Man Zone. Di segmen ini, kita akan bahas tentang aktivitas keseharian dari Denny Haryono. Seperti apa kegiatan beliau? Let's check it all out, viewers. Aktivitas kesehariannya biasanya ia mulai dengan mendatangi klinik perawatan miliknya dan melakukan treatment untuk menjaga kulitnya agar tetap fresh dan menawan. Nah, viewers, saya baru sampai di klinik. Saya mau cek dokter apa yang perlu dilakukan. Viewers, setelah sampai di tempat klinik, lalu Denny menuju ruang konsultasi dokter untuk mendiskusikan kira-kira perawatan apa yang perlu dilakukan untuk dapat memaksimalkan penampilannya di hari ini. Siang dokter, apa kabar? Yes. Silakan hari ini. Apalagi dokter? Hari ini Bapak kelihatan ada kerut-kerut halus di daerah dahi ya, daerah dahi terutama, lalu daerah pipi. Hari ini sedikit berminyak nih habis berpergian. Habis olahraga dokter. Oh, habis olahraga, oke. Terus ada beberapa daerah yang mulai ada timbul warna kecoklatan mungkin karena paparan sinar matahari. Kayak makanya paling kecoklatannya hanya sedikit ya. Jadi paparan sinar mataharinya tidak terlalu parah karena memang di dalam ruangan. Jadi paling ada sedikit kecoklatan sama sedikit kerut-kerut di bagian dahi terutama nih kelihatannya sama sekitar mata. Nah, untuk hari ini kita bisa coba atasi dengan salah satu treatment terbaru kita yaitu laser rejuvenation. Nah, itu adalah teknologi yang menggunakan NDX Q-switch. Nah, apa sih Q-switch itu? Jadi artinya ada energi panas yang ditimbulkan oleh laser ini yang diproduksi secara burst. Jadi dia bukan pelan-pelan tapi memang secara terpencar gitu. Nah, itu menimbulkan efek yang sangat tinggi dan menargetkan pada melanin atau warna kulit serta kerutan-kerutan halusnya juga bisa teratasi dengan teknologi laser ini. Apakah bengkak atau ada bekas dokter? Oh, tidak perlu khawatir, setelah treatment tidak ada kemerahan, tidak ada bekas luka ataupun bengkak. Jadi setelah treatment biasanya mungkin akan ada perubahan sedikit warna yaitu sedikit pink, tapi tidak masalah karena biasanya akan reda dalam 30 menit sampai 2 jam sudah reda gitu. Dan selanjutnya bisa aktivitas seperti biasa, walaupun tentunya kita anjurkan kalau bisa dalam 1 sampai 2 minggu setelah treatment jangan terkena paparan sinar matahari langsung, yaitu jangan bermain ke pantai dulu gitu. Tapi kalau misalnya kegiatan sehari-hari tidak apa-apa dan tentunya dianjurkan untuk menggunakan sunscreen atau sunblock. Oke, pada boleh. siang atau pagi hari. Yuk, siap. Yuk.
Oke, sudah selesai. Bentar ya. Gimana rasanya? Nggak sesakit yang dibayangkan kan? Enggak. Bisa tidur, oke. Nah, Vio sudah selesai. Mungkin mau konsultasi dengan dokter lagi. Oh, lihat hasilnya. Mau lihat Lebih hasilnya? bagus. Mesti lebih bagus. Isi kulitnya untuk ukuran pria lumayan bagus, tidak terlalu banyak spot anti-aging karena spot aging maksud saya karena paparan sinar matahari karena ternyata olahraganya di dalam ruangan. Jadi hanya ada beberapa freckles kecil atau flek-flek kecil yang harus diatasi supaya tidak makin lebar atau makin dalam atau makin gelap gitu. Tadi itu menggunakan 2 tipe mata laser. Nah, alat ini dari Amerika kelebihannya adalah itu dia punya 3 sebenarnya tipe mata laser. Hari ini kita menggunakan 2 dari 3 tipe mata laser tersebut. Yang pertama itu berwarna biru, disebut collimator. Itu lebih targetnya memang untuk khusus warna kulit atau bagian epidermis, permukaan kulit yang paling luar. Lalu untuk yang tahap kedua itu warnanya merah, kita sebutnya fractional laser. Dia menargetkan epidermis dan dermis sekaligus, jadi bagian terluar kulit juga bagian tengah kulit, sehingga selain warna kulit yang diatasi juga menstimulasi kolagen yang di bagian tengah kulit. Menurut penuturan Dr. Indri, durasi ideal dalam melakukan perawatan seperti berikut minimal 60 menit. Dimulai dengan cleaning atau pembersihan wajah. Setelah itu, pengaplikasian menggunakan krim anestesi selama kurang lebih 20-30 menit agar menghilangkan rasa tidak nyaman ketika treatment laser dilakukan dengan durasi 15-20 menit agar mendapatkan hasil yang maksimal. Durasi idealnya adalah 1 jam sampai 1,5 jam karena prosesnya dimulai dengan pembersihan wajah atau cleansing. Yang kedua kita berikan krim anestesi atau krim pengebal supaya pada saat treatment lebih nyaman, yang lamanya kurang lebih 20-40 menit. Setelah itu krim tersebut kita bersihkan lagi, diangkat, baru treatment laser sekitar 15-25 menit tergantung masalah kulitnya. Treatment laser sendiri dianjurkan oleh Dr. Indri untuk dilakukan minimal sebulan sekali. Karena rata-rata regenerasi kulit wajah sekitar 28 hari. Maka dari itu, dianjurkan untuk dilakukan treatment ini sebulan sekali. Laser ini dianjurkan sebulan sekali karena rata-rata regenerasi kulit manusia adalah 28 hari sekali, sehingga yang paling tepat adalah sebulan sekali. Menurut anjuran Dr. Indri, bagi para pria urban yang disibukkan dengan aktivitasnya seperti olahraga dan terkena paparan sinar matahari, harus menggunakan sunblock atau sun cream. Dan tentunya dibantu dengan perawatan klinik agar dapat dilakukan penanganan yang tepat. Dan tentunya harus dibantu dengan datang ke klinik, konsultasi dengan dokter. Nanti kita akan tentukan treatment apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah kulit masing-masing. Kondisi kulit Bapak Denny menurut diagnosa Dr. Indri terdapat flek halus dan kerutan karena kurang perawatan di rumah atau karena aktivitas di luar rumah. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan treatment laser agar pada saat selesai treatment, Bapak Denny bisa merasakan kulit lebih cerah dan kerutan yang berkurang. Laser kali ini itu tipenya adalah NDA Q-Switch. Dia laser yang energinya dalam bentuk paparan atau pancaran sehingga hasil energi tersebut bisa lebih kuat dan lebih pas di target yang berwarna atau kita di dalam kulit kita sebut melanin, sehingga pasien pada saat treatment setelahnya merasakan kulitnya lebih cerah dan kerutnya berkurang. Tadi konsultasi kata dokter supaya ada yang flat atau yang hitam-hitam dia benerin dengan cara apa, di laser. Ya, di laser jadi bisa hilangin, jadi kulitnya jadi baru lagi. Nggak gitu spesifik karena kan saya nggak main golfnya yang kena panas ya, yang fleknya dalam. Saya kan cuma dikit-dikit aja, namanya umur semakin bertambah, usia bertambah pasti ada kerut-kerut, ada yang sesuatu yang mesti diperbaiki. Jadi yang tadi disarankan dengan laser. Laser itu ya mengangkat semua kulit-kulit matinya supaya menjadi kulit baru lagi.
Pengalaman Denny setelah treatment laser, menurutnya kulit wajah terasa lebih halus. Pendapat beliau juga ketika pria melakukan treatment adalah kewajiban. Karena sudah beraktivitas, kulit harus setidaknya mendapatkan perawatan agar tidak menjadi kering dan juga tetap terawat. Bagi Denny, perawatan wajah sangatlah penting. Selain menjaga kulit tetap bersih dan penampilan juga tetap tampil gorgeous dan menarik. Bagi saya penting karena kan saya suka ya yang namanya bersih, ya kan. Kelihatannya lebih gimana ya, penampilan kan butuh juga. Kalau kita kotor-kotor, penampilan bagus kan nggak menunjang ya. Nah, dengan penampilan yang kita suka fashion, kita juga butuh muka kulit yang bagus. Nah, Pure, saya baru selesai dari klinik ini. Muka saya udah seger, udah kenceng. Saya siap untuk acara selanjutnya. Hai viewers, setelah melakukan berbagai treatment wajah, lalu Denny pergi ke sebuah toko yang menyediakan aneka hadiah spesial di hari Natal untuk keluarganya. Penasaran seperti apa hadiah-hadiah yang Denny persiapkan untuk Natal spesial tahun ini? Let's check it out! Nah, viewers, saya sudah sampai di toko Tertiel yang jual khusus alat handmade semua, bukan alat-alat ya, barang-barang handmade semua. Ada perabot, apa segala tas segala macam ada di tempat ini. Asik untuk berburu kado buat anak-anak karena mereka lebih suka yang spesifik, yang unik-unik. Jadi bukan hanya branded tapi mereka suka yang seharian-seharian bisa dipakai mereka. Mari kita lihat sama-sama. Yes, ini dia pemiliknya, masih muda, udah buka toko begini, handmade semua. Coba dong kenalin buat anak saya yang gede, dia sukanya yang untuk taruh perhiasan. Oh, kalau untuk khusus. anak pertama ya, anak pertama pasti dia sukanya yang ini sih. Ini bisa untuk taruh gelang, bisa untuk taruh jam tangan. Bisa taruh untuk bunga juga, dan warnanya juga emas ya, jadi dia itu lebih tahan lama. Buatan dari mana sih? Buatan sini kan? Lokal ini kan? semua buatan Indonesia, iya, karena memang kita punya konsep semuanya itu lokal designer. Ya udah, yang ini untuk anak yang Iya, gede ini aja. anak pertama ya. Ya, Untuk anak anak kedua, gimana? Dia lebih suka ke fashion atau ke mana gitu? Dia mau cari jam. Jam kita rekomen yang ini juga buatan Indonesia, tapi mesinnya dari Jepang. Wow. Nggak mahal kan? Nggak mahal. Oke, bagus. Ini buat cewek kan? Iya, buat cewek. Kalau yang buat cowoknya juga ada yang ini. Oke, dua. Oke, Anak yang ini. ketiga dia suka yang wangi-wangi, yang Oh, kita Apa memang ya? kebetulan ada pewangi ruangan. Dan pewangi ruangan kita ini paraben free, dia organik. Kalau organik itu aku saranin pakai yang ini. Merek ini paraben free dan organik. Wanginya persis banget kayak Jo Malone. Dicium dulu. ya. Nah, ini fresh banget. Kalau mau misalnya ambil yang ukuran besar, itu untuk kamar yang besar. Karena pasti anaknya kamarnya besar ya. Ya. Kalau Yang mana? untuk, oh yang ini ada, ini ukuran besarnya. Oke. Nah, sekarang anak keempat, anak cowok. Anak cowok. Dia sukanya kalau nggak jam, ya handphone, casing handphone yang bagus apa? Kalau untuk casing handphone kita paling favorit yang mana? ini. Motifnya daun, jadi bisa untuk anak laki-laki. Lokal ya? Lokal. Semuanya kita handmade. Dan karena handmade itu, barang-barang kita itu lumayan langka. Nggak semua orang punya, jadi bisa dibilang one of a kind. Bagus ya. Ini tipe apa? Ini untuk iPhone 6. Oke, cocok. Jadi ada 4 ya, sudah jadi Ya. semua. Tolong ntar kita bungkus rapi-rapi. Boleh? Ya, tolong bantuin. Oke. Saya bayar semua. Kumpulin aja sama kotak-kotaknya sekalian. Yep.
senang sekali hari ini sudah menemukan hadiah Natal buat anak-anakku. Ya, anak yang pertama udah dapat bias yang tepat taruh perhiasannya, anak kedua udah dapat jam tangan, anak ketiga udah dapat wangi-wangi yang dia suka, anak keempat yang cowok dia dapat casing handphone. Sungguh happy sekali hari ini, dan terima kasih pada Vio semua. Hari ini sudah mengikuti kegiatan saya dari pagi, dari olahraga, makan, sarapan dengan keluarga, terus ke klinik lagi, facial, dan terakhir di petir ini yang jual begitu banyak barang-barang handmade yang khusus, yang nggak ada di tempat lain, sehingga kasih anak-anak kado juga. Mereka akan senang sekali karena barangnya tidak yang umum. Hidup dengan kesehatan yang baik perlu kita lakukan setiap kali, supaya setiap pergantian tahun kita juga akan mempunyai tubuh yang sehat, kita bisa bekerja dengan lebih baik, dan tahun depan akan semakin lebih baik lagi. Saya Denny Haryono undur diri. Saksikan Menjom setiap minggunya hanya di MMC Channel. Dadah. Well viewers, sajian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi dari beragam aktivitas dari Denny Haryono tadi dapat menginspirasi Anda. Saksikan selalu Menzone MNC Lifestyle Channel 93. Sampai jumpa di the next episode. Au revoir.